Hari ini ayah dan bunda mau mempraktekkan hasil belajar kita membuat katirisala. Tonton terus ya. Nah, ini bahan-bahan untuk buat katirisala. Ada 350 ml beras ketan hitam, 150 ml beras ketan putih, 350 gram gula merah, 8 butir telur ayam ukuran sedang atau kecil. Terus kita butuh santan yang ini ya, untuk bagian bawahnya, untuk beras ketannya. Terus kita butuh 4 sendok makan saja untuk bagian atasnya atau bagian telur gula merahnya. Oke, itu saja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat katirisala. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya. Pertama-tama, campurkan beras ketan hitam dan beras ketan putih. Kemudian cuci bersih, lalu rendam selama semalam penuh atau minimal 5 jam saja. 5 jam saja kau rendam. Setelah itu buang airnya, tiriskan, lalu remas-remas berasnya agak kuat supaya berasnya ini nanti lembek dan tidak keras saat kita masak jadi songkolo ya, supaya dia tetap kenyal-kenyal dan lembek. Oke, diremas-remas agak kuat ya, sampai berasnya itu kayak mau terpotong-potong. Oke. Kalau sudah diremas-remas, siapkan kukusan, kemudian masukkan berasnya. Terus kukus mie selama minimal 1 jam. Harus sabar menunggu ya. Jangan sampai kita mengukusnya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti songkoloknya jadi keras. Kan kalau makanan tidak enak juga kalau keras-keras. Kalau yang lain sih mungkin enak. Setelah dikukus selama 1 jam sampai berasnya setengah matang, sampai songkoloknya ini setengah matang, bisa dicek kalau misalnya sudah mulai agak lembek. Angkat berasnya dan masukkan ke dalam wadah untuk kita santangi. Kemudian masukkan santan kental, lalu aduk-aduk hingga merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam sedikit, sekitar 1 sendok teh. Ini terus terang saya lupa tambahkan garam, jadi rasanya sedikit hambar dan tidak gurih. Rasanya ada yang kurang gitu. Sudahnya disantangi, kukus kembali songkoloknya sampai matang, kira-kira 15 menit. Sembari mengukus, kita siapkan talang atau wadah. Ini saya pakai wadah bundar ukuran 30 cm. Nah, alasnya ini kita olesi dengan minyak goreng. Ini pakai apa? Kemudian alasnya kita alasi dengan plastik bundar seukuran dengan alasnya, bagian bawahnya talang ini, dan jangan sampai ke pinggir-pinggirnya. Sudahnya itu kasih masuk mie songkoloknya ke dalam wadah sedikit demi sedikit. Seluruh dasar wadah ini harus tertutupi semua dengan songkolok ya. Terus dimasukkan sedikit-sedikit sambil ditekan-tekan supaya ini songkoloknya lengket, dan pastikan bahwa songkolok di bagian pinggirnya itu melengket dengan wadahnya. Kenapa harus begitu?
karena ini nanti kita mau kasih adonan gulanya di bagian atas songkolo ini, dan adonan gulanya itu sebisa mungkin jangan sampai ada yang menetes ke bawah atau turun ke bawah di bawah songkolonya. Makanya ini dibilang katirisala. Katirisala dalam bahasa Bugis itu adalah ekotiri salai. Kotiri salai. Jadi kalau dia tiri atau kalau dia menetes, maka kuenya ini akan salah. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan songkoloknya supaya dia lengket, selengket ayah dan bunda. Sit. Nah, ditekan-tekan supaya lengket, tapi jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan nanti dia mengeras. Nah, kalau mengeras nanti susah digigit, tidak enak dimakan. Jadi usahakan dia lengket tapi tetap kenyal-kenyal dan tidak keras. Dan ingat, bagian pinggirnya itu pastikan benar-benar lengket dengan wadahnya. Kenapa? Supaya nanti adonan gula merah di bagian atasnya tidak menetes ke bawah lewat pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini ya. Kita harus telaten dalam membuat adonan bawahnya ini. Keras-keras, lengket, kenyal. Aduh, ngomong apa sih gue? Jangki cepat puas. Terus pastikan ki benar-benar lengket dan lapisan bawahnya ini rata. Kalau sudah mie, masukkan lagi ke dalam kukusan yang sudah mulai panas. Terus kita kukus sampai songkoloknya ini beruap dan panas. Sembari mengukus, manfaatkan kesempatan ini untuk membuat lapisan atasnya. Nah, pecahkan maki telur-telurnya, simpan di dalam wadah. Jangan dipecahkan saja ya, isinya simpan di dalam wadah. Nanti nu pecahkan semua kemana-mana telurnya. Nah, setelah itu masukkan maki santan 4 sendok makan sama gula merah. Mau gula merah duluan atau santan duluan tidak apa-apa ya, tidak masalah. No problem. Yang penting kita pastikan saja nanti setelahnya gula merah, santan dan telurnya menyatu, berbaur, menyatu padu sampai tidak bisa dibedakan mana lagi santan, gula merah dan telur. Mereka menyatu. Oh iya, gula merahnya jangan lupa diserut dulu ya, seperti ini guys. Lalu kocok-kocok mie ini adonan atasnya, adonan lapisan atasnya sampai telur, santan, gula merahnya menyatu dan gula merahnya betul-betul sudah mencair dan sudah tidak bisa dibedakan lagi yang mana santan, telur dan gula merah karena mereka sudah menyatu bersatu padu dan tak bisa lagi dipisahkan seperti ayah dan bunda. Amin. Aminkan dong. Kemudian tapis ki, saring ki adonan lapisan atasnya ini supaya pecahan-pecahan gula merah yang tidak bisa hancur ini kita buang, kita singkirkan saja supaya tidak menjadi pengganggu hubungan antara telur, santan dan gula merah. Setelah itu adonan atasnya ini kita kocok kembali sampai agak sedikit berbusa.
tapi jangan sampai mengembang ya guys. Nah, ini songkoloknya sudah mulai panas, sudah menguap, jadi menandakan bahwa lapisan atasnya sudah bisa kita masukkan. Masukkan adonan lapisan atasnya secara perlahan-lahan supaya tidak merusak adonan bawahnya ini, supaya ia tidak menetes ke bawah. Karena kalau dia menetes ke bawah, maka kue ini akan salah, tidak jadi. Itulah makanya namanya katiri salah, ekotiri salai. Kemudian kita kukus sampai lapisan atasnya ini matang. Ingat Ki, sering-sering buka penutup panci ini selama pengukusan agar lapisan atasnya ini tidak meluap. Ingat ya, mengukusnya dengan api sedang atau kecil supaya lapisan atasnya ini tetap halus. Jika lapisan atasnya ini sudah mulai keras, bagian tengahnya berarti sudah matang. Angkat lalu dinginkan, kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, ini saya motongnya sama seperti orang tua kita dulu memotong katiri salah. Jadi bagian tengahnya kita potong melingkar dengan bantuan wadah, mangkok atau gelas. Kemudian pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia katiri salahnya setelah kita tata di atas piring. Ini kelihatan jelas ya teman-teman, saudara-saudara sekalian. Bagian lapisan atasnya ini benar-benar padat dan tidak ada yang menetes ke bawah. Ini menandakan bahwa percobaan kita membuat katiri salah setelah belajar melalui telepon, alhamdulillah berhasil. Nah, kamu juga harus coba ya, dan kamu juga harus berhasil. Selamat mencoba dan tonton terus video kami. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika video ini bermanfaat buat kamu, terus dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kami supaya kami makin semangat untuk buat video-video yang mungkin dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.